Baik teman-teman semua, senang bisa berjumpa di video kali ini. Di kesempatan kali ini kita akan belajar menggunakan rumus VLOOKUP yang akan kita gabungkan dengan rumus match di Excel. Di sini saya sudah ada contoh data seperti ini. Kita punya data dengan kolom yang lumayan banyak nih teman-teman sampai sini. Nah, ada di sini. Kemudian kita punya kolom di sheet satunya seperti ini. Kita hanya mengetahui kolom nama saja, namun kolom lainnya masih kosong dan ingin kita cari. Kalau rumus VLOOKUP yang normal kita menggunakan seperti ini, sama dengan VLOOKUP buka kurung, kemudian kita pilih nama yang ingin kita cari datanya, lalu tanda koma, lalu ke sheet sebelahnya untuk mencari kolom sebelahnya, kemudian kita pilih semua datanya seperti ini, lalu kita menekan F4 seperti ini, kemudian koma lagi, kita pilih kolom keberapa. Nah, tadi kita ingin mencari jenis kelaminnya, maka kita akan menghitung kolomnya berada pada kolom ke berapa, dimulai dari data namanya 1, 2, 3, 4, 5. Jenis kelamin berada di kolom kelima, lalu kita ketikkan 5 seperti ini, kemudian koma lagi, kemudian kita pilih false atau 0 seperti ini, sama saja fungsinya teman-teman. Atau kita tulis false saja, false, tutup kurung, tekan enter. Dapatlah hasilnya seperti ini, laki-laki. Kalau data yang kita cari misalnya ada banyak, tentunya pakai cara manual tadi akan memakan waktu yang cukup lumayan teman-teman. Makanya kita bisa menggantikan kolom keberapanya ini dengan menggunakan rumus match. Jadi kolom keberapanya akan kita cari menggunakan rumus, yaitu rumus yang digunakan adalah rumus match. Atau kita bahas sekilas tentang rumus match, yaitu seperti ini, sama dengan match, buka kurung, kita ingin mencari kolom jenis kelamin ini berada di kolom keberapa pada tabel sebelahnya. Tekan koma, kembali ke sebelahnya, lalu kita sorot semua sampai sini, teman-teman. Lalu koma lagi, kemudian ketikkan 0 untuk mencari data yang sama persis. Tutup kurung, tekan enter. Nah, hasilnya jenis kelamin ada di kolom kelima pada tabel sebelahnya. Dan itu sama dengan kolom yang kita gunakan pada rumus VLOOKUP sebelumnya. Nah, dengan cara begitu kita bisa melanjutkan atau menggabungkan dengan rumus VLOOKUP seperti ini. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita pilih namanya, yang ingin kita cari datanya, lalu koma, lalu kembali ke tabel sebelahnya. Ini kita pilih saja semuanya seperti ini. Sampai sini. Jangan lupa kita kunci sorot areanya dengan menekan tombol F4 seperti ini. Lalu koma, masukkan kolomnya. Kolomnya ingat tadi kita ingin kolom keberapanya kita ganti dengan rumus match seperti ini. Match, buka kurung, kembali lagi ke tabel sebelahnya. Kita pilih, kita ingin mencari ini nih teman-teman, tabel keberapanya. Tekan koma, lalu kembali lagi ke tabel sebelumnya. Kita pilih dari sini teman-teman. Nah, sampai sini. Kemudian kita kunci lagi dengan F4. Lalu tekan koma. 0 seperti ini teman-teman. Nah, sampai sini rumus mencari kolomnya sudah selesai. Tinggal kita lanjutkan ke rumus VLOOKUP-nya yang terakhir, yaitu koma lagi. True or false. Kita pilih false. Yang hasilnya harus sama sesuai. Tutup kurung. Lalu kita tekan enter. Nah, dapatlah hasilnya ini teman-teman. Ini coba kita copy rumusnya ke bawah. Seperti ini. Nah, hasilnya NA seperti ini teman-teman. Ini penyebabnya karena pada rumus match kita tidak mengunci ini teman-teman, lookup value-nya atau yang kita cari. Kalau kita ingin copy rumus ke bawah, jadi yang kita kunci adalah bagian row-nya atau di bagian angkanya ini teman-teman. Kita kasih tanda dolar seperti ini. Kita tekan enter. Nah, ini kalau kita copy ke bawah seperti ini. Nah, ini baru benar hasilnya. Kemudian kita coba copy ke samping rumusnya seperti ini. Hasilnya juga NA. Kalau yang ke samping ini penyebabnya adalah di bagian rumus VLOOKUP yang pertama ini teman-teman. Ini rumusnya geser. Jadi dia bukan nge-lookup ke body, malah dia geser ke lookup-nya ke jenis kelamin laki-laki ini. Makanya hasilnya error seperti ini. Jadi di rumus pertamanya perlu kita kunci juga. Kalau tadi kita ngopi rumus ke bawah yang dikunci row-nya, kalau ke samping yang kita kunci adalah kolomnya.
Jadi bagian A2 ini kita kasih tanda dolar, hanya di bagian A-nya saja atau di bagian kolomnya saja. Kemudian kita tekan enter, lalu kita geser ke samping nih teman-teman. Seperti ini. Nah, hasilnya sudah kelihatan benar. Nah, sekarang kita tinggal mengcopy rumusnya ke bawah dengan cara klik kiri, tahan, lalu geser ke bawah. Hasilnya sudah sesuai dengan kriteria pencarian yang kita tentukan sebelumnya. Baik teman-teman, semoga penjelasan dari saya mudah dipahami. Kalau ada yang kurang mengerti atau kurang paham, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya dan terima kasih telah menonton video ini.